Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Renungan Harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Selamat pagi saudara-saudara warga GKJ Bandung. Pagi ini hari Kamis tanggal 5 Juni 2025. Kembali kita bersama-sama di dalam Renungan Harian Jemaat GKJ Bandung. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah pada pagi hari ini sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami ingin bersama-sama membaca firman-Mu. Kami memohon penyertaan-Mu ya Tuhan. Biarlah firman itu menjadi suluh bagi langkah kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pagi hari ini renungan kita diberi judul Sukacita di dalam Pengampunan. Renungannya didasarkan pada Kolose 3 ayat 13 demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita menyadari bahwa mengampuni itu bukan hal yang mudah. Kita mungkin pernah terluka, pernah disakiti, pernah dikhianati oleh orang lain, dan bahkan meninggalkan bekas yang dalam. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa mengampuni itu bukan hanya sebuah kewajiban moral, tetapi sebuah jalan agar kita sendiri juga mengalami pemulihan dan sukacita sejati. Pada kesempatan pagi ini saya ingin berbagi cerita tentang seorang bernama Corrie ten Boom. Dia adalah seorang perempuan Kristen dari Belanda yang pada masa Perang Dunia Kedua ia menyembunyikan beberapa orang Yahudi di rumah mereka dari kejaran Nazi. Tetapi akibat perbuatan itu, ia dan saudara perempuannya tertangkap dan dikirim ke kamp konsentrasi. Di sana saudara perempuannya meninggal akibat perlakuan kejam dari para penjaga. Singkat cerita, beberapa tahun setelah perang selesai, Corrie yang kemudian menjadi seorang pekabar Injil berkhotbah di sebuah gereja di Jerman. Ia bercerita tentang kasih dan pengampunan. Tiba-tiba setelah ibadah selesai, seorang pria mendekatinya dan berkata, "Ibu, saya juga adalah salah satu penjaga kamp itu. Saya telah bertobat dan saya percaya pada Kristus. Saya tahu Tuhan sudah mengampuni saya. Tapi saya ingin mendengar sendiri Anda mengatakannya, bahwa Anda pun mengampuni saya." Bapak, Ibu, Saudara, mendengar itu, Corrie merasakan beban yang berat di hatinya. Tangannya membeku dan hatinya bergumul, dan ia kemudian berdoa dalam hatinya. "Tuhan, saya tidak sanggup," katanya. "Tetapi Engkau bisa mengampuni melalui saya." Dengan air mata, Corrie kemudian menjabat tangan pria itu dan berkata, "Saya mengampuni kamu dengan segenap hati saya." Di saat itulah ia merasakan sukacita yang tak terlukiskan. Sukacita yang datang bukan dari dirinya, melainkan dari Tuhan yang telah lebih dulu mengampuni. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar di dalam pengampunan ada sukacita yang sejati yang datang dari Tuhan. Hari ini
bila kita hendak melakukan aktivitas kita, melakukan ibadah kita melalui karya-karya kita, mari kita sedikit mengeluangkan waktu untuk mengingat apakah ada dalam hati kita rasa beban oleh karena kita masih menyimpan kesalahan orang lain. Pagi hari ini kita dipanggil untuk membebaskan perasaan itu dengan pengampunan. Mari datang kepada Tuhan dan biarlah Dia yang menguatkan kita untuk memperbaiki relasi-relasi di dalam hubungan kita dengan orang lain, dengan sesama, dan tentu dengan Tuhan. Mari kita memberi diri kita diperdamaikan. Tuhan memberkati kita. Amin.